sudah 7 Hmm. tahun lamanya tidak Hmm. banjir, Hmm. tiba-tiba banjir. Boeli Oke. bilang begini Bang, pengembang yang abai drainase terancam kehilangan izinnya. Ah, Jadi Boeli bagus tegas nih, itu. pernyataan Boeli ini tegas bahwa Oke. ya bagi pengembang yang Mhm. tidak pro terhadap lingkungan segala macam seperti Iya. itu ya siap-siap lah ya. Dari zaman Pak Wali Kota almarhum Pak Nyat Kadir itu sudah Oke. terjadi banjir. Berganti wali kota, tetap aja banjir. Banjir Dan juga. sekarang makin banjir gitu loh. Ah. Dulu ada wacana drainase induk. Wah. Halo, Baca Batam Pos, bertemu lagi sama saya Juanda dan rekan saya. Hai Muhammad Nur. Udah lama gak kita Udah berdua lama ya, ini. iya. Aduh. Sejak tidak di medsos lagi gitu kan. Bapak ini naik jabatan dia. Oh tidak. Gitu. Ya, tetap bersama, ya enggak? Nah, ini udah lama banget nih saya nggak berkolaborasi dengan Bang Nur ini. Udah sekian beberapa bulan. Nah, akhirnya ketemu lagi ya Bang ya. Iya. Nah, kita ketemu di depan kamera. Nah, Oke. bahas apa kita ini Bang? Masih seputar banjir. Banjir. Iya, Nah, tadi karena ternyata skalanya semakin luas dan makin kemudian banyak. semakin tinggi. Nah, saya udah dapat kabar bahwa ada banjir yang dulunya 7 tahun yang sudah 7 tahun lamanya tidak banjir, tiba-tiba banjir. Banjir ya. SMP 28. SMP 28. Dulu memang itu langganan banjir, Ya, Bang. benar. Sebelum-sebelumnya. Karena dulu Tapi kan setelah ada penanganan betul. yang lebih baik, tidak ada banjir. Betul. Tiba-tiba banjir. Kalau dulu itu sebelum 7 tahun yang lalu, setiap hujan sebentar itu banjir. Hujan sedikit banjir. Tapi kan ada kemudian dilakukan ditinggikan. Ya. Dan 7 tahun belakangan Dan tidak drainasenya lagi. juga dibersihin tuh, Bang. Betul. Sekarang kemarin, udah macam banjir bandang masuk Macam ke dalamnya. danau di sana. Kasihan murid-murid di sana, kasihan. Betul. Nah, tapi ada statement yang menarik dari Kepala Dinas DBM SDA, Bang Suhar ya. Nah, Bang Suhar itu bilang bahwa penanganan banjir ini tidak serta-merta ke mereka saja. Nah, penanganan banjir ini, Bang, harus di semua pihak, Bang. Betul. Buang sampah sembarangan, jangan. Betul. Karena itu akan menyumbat drainase kita. Betul. Dan satu lagi bahwa perlu juga kesadaran masyarakat. Jangan sampai ya kayak tadi buang sampah sembarangan itu jangan dibuang. Iya, sama ini Jo, para pengembang ya. Yes. Para pengembang ini harusnya membuat sistem drainasenya mereka terintegrasi. Nah, ini ada nih Bang dari Bu Li nih Bang. Nah, apa kata Bu Li? Bu Li bilang begini Bang. Tumben tak turun. Biasanya Bu Li itu begitu ada masalah seperti ini turun. Harusnya turun ke ini lokasi banjir-banjiran gitu kan. Nampak. Tapi Bu Li ini kayaknya melihat dari atas. Tuh, lihat-lihat. Tapi mungkin sudah turun ya. Tapi Bu Li bilang begini Bang. Pengembang yang abai drainase terancam kehilangan izinnya. Jadi Bu Li tegas nih. Pernyataan Bu Li ini tegas bahwa ya bagi pengembang yang tidak pro terhadap lingkungan segala macam seperti itu ya siap-siap lah ya. Iya, izinnya cabut. Tapi kita tahu Bang, sepak terjangnya Bu Li ini langsung paham lah kita ya. Langsung set gas. Ya, kita lihat ya. Mudah-mudahan ini tak sekedar ancaman tapi harus benar-benar direalisasikan gitu loh. Karena begini Jo, sebelum pengalokasian lahan itu sebenarnya sebelum izin keluar, semua harus dilihat gitu loh. Ada AMDAL loh Bang. Iya, sistem drainasenya seperti apa. Kalau sudah oke, semua terintegrasi, semua memenuhi syarat yang disyaratkan oleh BP Batam dan maupun Pemprov Batam, baru boleh keluar izinnya. Artinya selama ini dianggap sudah memenuhi. Ayo kita cek di lapangan siapa yang tidak memenuhi. Betul. Ya, kita tunggu nih gebrakannya dari harus ditindak nih. Nah, tapi masih soal banjir ini memang dari dulu ya Jo. Saya sudah 23 tahun ya di sini mengikuti banjir. Dari zaman Pak Wali Kota almarhum Pak Nyat Kadir itu sudah terjadi banjir. Berganti wali kota, tetap aja banjir. Dan sekarang makin banjir gitu loh. Dulu ada wacana drainase induk. Wah, saya ingat dulu. Tapi banyak juga nih kalau melihat komen-komen dari teman-teman netizen Bang, katanya pohon-pohon kita semakin banyak ditebangi sehingga itulah menyebabkan salah satunya ya, itu salah serapan satunya. air hujan itu tidak maksimal. Ditambah memang tidak ada drainase induk ya Jo yang itu pernah ada wacana toh? Dulu ada wacana mau menggunakan konsultan dari Belanda. Wah, itu memang ahlinya drainase. Karena mereka kan memang permukaan wilayah mereka kan memang bagian ahlinya soal drainase lah. Tapi dari dulu wacana itu udah berganti berapa kali periode pemimpin di Batam tetap aja begitu, belum ada wacana tinggal rencana. Ini nampaknya menjadi tantangan serius nih. Ya, semoga Pak memang Amsakar dengan Bu Li, apalagi dua
dua ini dia menjadi komandonya. Ya, gitu berarti ya. kita berharap Bang semoga ada Hmm. solusi jangka panjang Betul. atas problem ini. Mungkin memang apakah drainase induk atau hal-hal lainnya yang mungkin nggak terpikirkan oleh kita atau mungkin pakar lainnya, mungkin kita harapkan jangan ada lagi lah banjir ini. Karena Batam itu lokomotifnya industri yang Iya, berhadapan dan langsung dengan wajah Indonesia di, gitu loh. di wajah. berandanya Betul. negara lain. Dan Kok banjir? ini sudah sampai pada tahap mengganggu perekonomiannya. Tapi kita berharap jangan sampai banjir Ya. lagi. Itu aja ya Bang Dan luar harapannya. biasa dampaknya gitu. Benar. Ini harus Ada- serius, harus serius tangan ini. Pasti serius lah. Tapi kita yakin nih, duo pasangan wali kota dan kepala BP kita ini Ya. adalah orang yang serius. Mudah-mudahan komitmen ya. Kita Kita yakin. tunggu janjinya. Kalau enggak kita kuliti lagi nanti. Ya, jadi rencana Apple ya. Apple. Iya. Jadi ada Oh ya, sempat dulu. sebelumnya ada desas-desus Apa sih mau namanya tuh? investasi Ri yang mau segala macam. apa namanya Apple Tech apa sih nama? AirTag. Oh, AirTag itu. Tapi sekarang ini dia menggandeng katanya mitra mereka dari Tiongkok gitu kan. Iya, saya nggak paham itu tadi kan, maka tanya Ya. sama anak-anak ini kan, karena saya nggak pakai Ya, Apple, betul. kita pakainya Iya. eh, Tapi biasa makan apel kan? enggak, saya pakainya ini mangga. Iya. Tapi apapun nanti seperti apa proses investasinya, apakah menggunakan mitra atau Apple langsung investasi itu bukan masalah gitu. Yang penting masuk gitu ya dan membuka Dan dia- lapangan pekerjaan. Nah gitu ini ya. kuncinya paling penting, membuka Itu, lapangan lapangan pekerjaan. Dan satu lagi, kalau jika dibuka, Hmm. janganlah buka-buka kayak yang kemarin-kemarin, jatuh bocor dulu, pala orang baru masuk, jangan kayak gitu. Yang penting bukanya Iya, dengan iya, tertib iya, dan iya. tentunya harus kasih tahu dulu nih ke Disnaker, harus tahu bahwa ada pembukaan lowongan kerja. Biar enak, biar perekrutannya juga enak dan transparan. Betul. Itu penting Bang, transparan. Jangan sampai kasihan loh, maksudnya para pencakar-pencakar mungkin ijazahnya sudah bikin dengan serius tapi nggak nyampe-nyampe kadang-kadang. Betul. Itu harus Ya, kita berharap betul dikonsultasikan lah dengan Disnaker ya supaya tidak ada muncul insiden seperti kemarin itu ya. Jo. Betul Bang. Nah, saya dengar kabar ada lanjutan lagi soal kecelakaan maut di Tiban Center, persimpangan Tiban Center yang tepatnya di depan Fitka, Iya. PBU Fitka. Itu gimana? Betul. Jadi perkembangan terbaru ternyata katanya ada kebocoran minyak rem. Tapi gini, Minyak rem. Kalau bocor minyak rem berarti malfungsi mungkin. nggak dicek apa? Tapi secara teknis. Apa nggak Nah, ini dicek masalahnya. itu? Jadi menurut keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Salim, Pak Salim ya, Ya, Pak Salim. ternyata udah kirnya sudah mati. Berapa, Jadi berapa tahun? terakhir kir itu Desember 2023. Sekarang 2024. Berarti 1 tahun lebih. 2025. 1 tahun 5 bulanan lah. Ya, nah persoalannya kalau kir mati berarti kan tidak layak jalan. Nah ternyata benar dari hasil pemeriksaan secara teknis ditemukan kebocoran pada bagian minyak rem. Dan satu lagi, kalau kita melihat ini Ya. kan bukan kendaraan pribadi loh. Iya, Ini ada kendaraan perusahaan. perusahaan. Katanya ekspedisi, salah satu ekspedisi. Nah, itu dia. Spilkan dong. Nah ini seharusnya pihak perusahaan itu ngecek semuanya gitu kan. Harusnya dicek semuanya. Soalnya gini, saya sempat wawancara dengan Kasat Lantas, Bang ini, Kasat Lantas Polres Barelang, dia bilang bahwa kemungkinan untuk penyelidikan ini tidak terbatas terhadap si sopir saja. Oke. Bisa saja sampai ke kayak mekanisnya, karena ada kalau di perusahaan ada mekanis yang memeriksa kendaraan ini layak jalan atau tidak, atau juga bisa ke perusahaannya yang lalai dan abai terhadap kendaraan ini tidak melakukan pemeliharaan. Kalau sebuah perusahaan ekspedisi dia kan bukan hanya 1-2 ya kendaraannya, mungkin ada beberapa kendaraan, tentu memang ada tim teknisnya yang selalu ngecek ibarat pesawat ya, begitu mendarat semua dicek. Kemudian sebelum berangkat semua dicek apakah layak terbang atau tidak gitu kan. Sama kendaraan seperti ini harusnya. Harusnya memang seperti itu, karena ini yang dibawa ada nyawa, ada orang yang membawa, dan satu lagi di jalan raya itu mereka nggak sendirian, ada pengendara-pengendara lain yang ingin juga sampai dengan di rumah atau di tempat keluarga mereka menanti gitu kan. Ya, kita berharap gini ya sih Bang, tidak ada. Tapi mudah-mudahan ini jadi awal dari para pemangku kebijakan ya untuk melakukan untuk pengawasan yang serius lah Bang. Betul, karena gini, ada kita flashback sedikit bahwa beberapa memang truk maupun alat angkut berat yang ada di Batam itu dulu riwayatnya banyak yang impor bekas gitu loh. Dan kita melihat secara ya
usia mungkin juga sudah mendekati 20 atau bahkan Betul. udah lebih dari 20 tahun. Nah, tapi gitu ya. kita melihat juga pekan lalu itu ada berapa kali kecelakaan lori loh, Bang. Di Tiban juga itu. Ya, yang melintas. Ada yang motor masuk ke dalam kolong. iya, betul. Ada yang melintang karena nggak Melintang. sanggup pendakian di Tiban Mas itu. Betul. Lalu di Sotling juga ada yang nyungsep juga. Jadi Iya. kan berarti ada apa dengan lori-lori ini ya? Nah, Karena itu. ini penting lah mungkin pengawasan. Karena lori ini gede dan kalau dia lewat di jam-jam sibuk, jam Nah. pergi atau pulang kerja masyarakat ini cukup Betul. Kita berbahaya juga tuh. berharap nanti ada semacam ini, Jo, pengaturan operasional gitu ya. Atau mungkin pembuatan jalur khusus gitu ya. Benar-benar. Kalau jalur khusus tidak memungkinkan, ya mungkin pembatasan jam operasional gitu. Jangan bersamaan dengan orang berangkat kerja, pulang Tapi kerja gitu. Ini detailnya nanti ada di koran Batam Post esok hari dong. Oh, ini akan menjadi kalau detailnya nanti akan kita ada liputan tersendiri ya. Enggak, tapi ada untuk di lanjutan headline-nya, ada tadi. di headline-nya Batam Post esok Iya, hari. ada di Memang di keren Batam Post. Batam Post ini. Nah, mungkin saya nyebutin sedikit aja beberapa ada Oke. penindakan dari Bea Cukai Batam soal mikol dan juga Rokok ilegal. rokok Ya. ilegal. Lalu juga ada Ya. lanjutan SPBU Kabil yang naik tahap penyidikan. Mhm. Lalu juga ada kejaksaan yang Penitipan uang itu ya. penitipan uang pengganti korupsi 2,7 miliar. Iya, Banyak sebenarnya juga sudah ini yang ketiga ya. Sebenarnya ada Ketiga. 7 miliar totalnya kan. Ini 2,7 miliar itu kayak gimana bentuknya? Saya belum pernah kalau lihat. dibelikan gorengan mungkin kerupuk kalau ruangan ini nggak muat Saya kayaknya. pengen cendol. Oke Ya, deh. ini dugaan korupsi PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak gitu ya. Benar. Terkait di pelabuhan ya, ada kapal tunda istilahnya, Nah. pemanduan dan penundaan istilahnya. Gitu. Oke deh, itu aja mungkin berita-berita yang terbit untuk esok hari dan bisa Ya. dibaca di koran Batam Post esok hari. Dan yang mau langganan fisik koran Batam Post cukup 120.000 aja. Aduh, sendawa saya, Bang. Berarti kurang minum ya? Oh, kebanyakan minum nggak? Oke. Nah, bagi Ya. yang ingin berlangganan 120.000 saja sebulan. Itu Yang bisa fisik ya? Fisik. Ya. Tapi kalau mau cuman pengen yang scroll dari handphone, 50.000 aja 1 bulan. Iya, ada Cukup koran murah, digital Batam Post ya, gitu loh. Yang jelas kami memastikan bahwa semua proses berita yang kami tampilkan itu melalui proses jurnalistik yang apik banget. Tentunya mulai konfirmasi, pengumpulan data, dan tentunya juga pemeriksaan. Yang pemeriksanya ini bahaya nih. Ini yang periksa nih. Kalau Ya, ada yang salah, Bapak ini salahkan. Karena kita bekerja sesuai dengan ini. aturan jurnalistik yang ada gitu. Tidak Karena- bisa kita seperti konten kreator ya. Benar. Kalau ada yang salah, cari ke Batam Post. Ini alamatnya Orchard Walk H1. Tapi yang jelas, makanya pertanggungjawabannya di koran itu benar-benar pertanggungjawaban yang rigid banget kita. Makanya penyusunan juga baik-baik banget. Karena tak berbasa-basi lama kali ya. Beli koran Batam Post dan langganan sekarang Iya, juga. iya, iya. Oke, dan Karena dipesanan sama Ari, tolong Bang digugah Siap. masyarakat. iya. Ya, dengan berlangganan koran Batam Post, itu membuat Batam Post tetap memberitakan atau menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah. Itu Iya, kan? sebagian juga sudah bisa dinikmati berita-beritanya di media sosial Batam Post ya. Ada di belakang nih, semua platform ada. Gitu. Ada. Nanti Ari juga bikin nih. Ya, saya kira cukup sekian aja ya. Kita ngopi dulu ya. Boleh. Habis ini ya. Siap. Oke, kita tutup dulu. Oke. Saya Miska Juanda pamit undur diri. Saya Mama Nur juga pamit. Dadah. Salam redaksi.